Guna menjaring atlet bertalenta, Kapolresta Malang Kota menggelar kejuaraan bulu tangkis tingkat kota. Malang Night Run untuk mendongkrak kunjungan wisata khususnya sport tourism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawak Ngalam mingguan hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Anya Farasya, selain dua berita tersebut, berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Berikut kami rangkum Ngalam mingguan periode 2-9 September 2024. Kapolresta Malang Kota mengadakan kejuaraan bulu tangkis. Dalam ajang ini merupakan media efektif dalam penjaringan atlet bertalenta. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, STMT, menghadiri pembukaan Kejurkot Kapolresta Malang Kota Open 2024 di Gor Platinum Araya, Senin 2 September kemarin. Sekda Kota Malang juga mengapresiasi kejuaraan ini. Pasalnya, selain untuk pengembangan minat dan bakat seseorang, kejuaraan ini merupakan media efektif dalam mencari bibit-bibit atlet muda. Pemerintah Kota Malang mengapresiasi kegiatan kami. Kegiatan ini tidak saja diarahkan bagi langkah upaya peningkatan, pengembangan minat, dan juga bakat dari seseorang, tapi juga merupakan bibit media efektif dalam mencari bibit-bibit guna menjadi atlet-atlet berpotensi dan berkualitas. Erik juga menambahkan pada momen Kejurkot ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan memajukan cabang olahraga bulu tangkis Kota Malang. Terlebih di tahun 2025 mendatang, Kota Malang bersama Kota Batu dan Kabupaten Malang didapuk untuk menjadi tuan rumah dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Sebanyak 41 dari 1.200 sertifikat tanah diserahkan secara simbolis oleh Wakil Menteri ATR. Dalam momen ini, Wamen ATR juga menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf kepada takmir masjid dan pengurus pesantren. Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada warga dan pemerintah Kota Malang di kantor BPN Kota Malang, Senin 2 September 2024. Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan langkah untuk menjamin keamanan hak milik tanah dan mencegah terjadinya perebutan tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Raja Juli secara simbolis menyerahkan 41 dari 1.200 sertifikat tanah warga Kelurahan Polean, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selain itu, 10 sertifikat tanah wakaf juga diserahkan kepada takmir masjid dan pengurus pesantren, sedangkan untuk Pemkot Malang diserahkan sertifikat tanah aset milik Pemkot Malang. Menanggapi penyerahan sertifikat ini, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso STMT pun menyampaikan apresiasinya. Usai menerima penyerahan sertifikat tanah aset, Erik mengatakan bahwa tanah aset Pemkot Malang sekitar 8.000 bidang dan sudah lebih dari 50% sudah tersertifikasi. Jadi tanah di Kota Malang itu ada dua, misalnya tanah yang dimiliki Pemkot, yang non-Pemkot. Non-Pemkot itu bisa dimiliki instansi lain, bisa dimiliki oleh warga masyarakat. Nah, jika semua jengkal tanah di Kota Malang ini semuanya nanti sudah tersertifikatkan, Malang akan disebut sebagai kota lengkap. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Jelang Pilkada 2024, Polda Jawa Timur menggelar dialog publik. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polri untuk menciptakan suasana pilkada yang aman. Polda Jatim menggelar dialog publik bertajuk Strategi Polri dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di Hotel Grand Mercure, Rabu, 5 September kemarin. Upaya ini sebagai langkah Polri untuk menciptakan situasi aman dan kondusif saat pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, mengingat potensi konflik pemilu di beberapa daerah di Jawa Timur tergolong tinggi. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, ada sejumlah daerah yang mendapat atensi khusus dari Polri,
Beberapa hal yang menjadi antisipasi yaitu terkait politik uang, gesekan antar pendukung calon kepala daerah, dan saat rekapitulasi serta saat pengumuman hasil perolehan suara. Dengan keragaman budaya dan dinamika politik lokal yang kompleks, Pilkada di Jawa Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Potensi konflik, perbedaan pandangan politik, serta isu keamanan menjadi beberapa aspek yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa proses pilkada dapat berjalan dengan damai, tertib, dan lancar. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Film menjadi media yang efektif untuk mengedukasi masyarakat. KPU RI menggelar nobar bertemakan Pilkada berjudul Tepatilah Janji. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar nonton bareng film Tepatilah Janji Kamis 5 September kemarin. Film ini menjadi salah satu media efektif untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dan juga sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti. Film yang nantinya akan diputar di beberapa tempat ini, KPU Jawa Timur menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak nanti minimal tercapai 83%. Besaran target ini mengacu kepada hasil pemilu sebelumnya. Sore ini kita memberikan edukasi, memberikan pemilih dalam kaitan dengan film. Merupakan skala kedua, dan ini kan Tepatilah Janji, kalau sudah jalan janji. Di sekolah itu kita mengambil bagaimana kita melaksanakan pilkada itu sesuai dengan rule-nya. Eka juga menambahkan jika banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini, seperti adanya adegan politik uang yang akhirnya menghancurkan harapan calon kepala daerah. Film ini juga tergambar bagaimana proses dinamika dalam pilkada yang intinya seorang pemimpin harus bisa menepati janjinya. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Menyambut hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut yang diperingati pada 10 September mendatang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang menggelar kegiatan makan siang bergizi dan salurkan bantuan sosial. Memperingati HUT ke-79 TNI AL, Lanal Kota Malang melaksanakan kegiatan makan siang bergizi bagi pelajar, relawan, dan warga di Mako Lanal Malang, Sabtu 7 September 2024. Menu makanan bergizi yang disajikan terdiri dari nasi putih, telur, kerupuk, ikan laut, sayur, dan buah. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan melahirkan generasi mendatang yang cerdas serta berdaya saing tinggi. Mengingat kebiasaan masyarakat saat ini yang suka mengkonsumsi makanan instan cepat saji. Pada kesempatan ini, Danlanal Malang, Kolonel Laut Rinanda Sintasari Essos MTRAP, mengajak semua masyarakat, khususnya pelajar, agar lebih banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Seperti halnya menu makanan yang disuguhkan kali ini. Ya, tentunya TNI Angkatan Laut semakin sukses di dalam jadi dirinya sebagai pengawal samudra, kemudian bahwa Angkatan Laut semakin dikenal oleh masyarakat, eksistensi TNI Angkatan Laut akan semakin terlihat. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang. Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya menggelar Malang Night Run. Kegiatan ini bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisata, khususnya sport tourism. Berita tentang Malang Night Run menjadi penutup ngalam mingguan. Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dengan mengikuti sosial media pemerintah Kota Malang. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Anya Farasya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Siwo PWI Malang Raya menggelar Malang Night Run yang mengambil start di Balai Kota Malang dan finish di depan kantor DPRD Kota Malang, Sabtu malam 7 September 2024. Olahraga lari yang menempuh jarak 8 km ini diikuti 750 peserta yang tak hanya berasal dari wilayah Malang Raya saja, tapi juga diikuti peserta dari Bali, Surabaya, Blitar, dan Sidoarjo. Malang Night Run ini menjadi ajang untuk mengenalkan destinasi wisata atau sport tourism,
khususnya Kampung Kayu Tangan Heritage dan kawasan Ijen yang banyak memiliki bangunan cagar budaya peninggalan Belanda. Sungguh memberikan apresiasi menyambut baik adanya event Malang Night Run ini yang dilaksanakan di Kota Malang. Dan informasinya bahwa ini adalah event pertama kali dilaksanakan di Siwo PWI. Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Zurmansyah Sekedang mengatakan dengan diadakannya event ini turut meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang turut dilibatkan dalam gelaran ini. Ya, ini memang event yang pertama di PWI. Event yang pertama di PWI Indonesia ya, yang bikin kegiatan Night Run. Di tempat lain belum ada yang membuat seperti ini. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi menginspirasi teman-teman PWI provinsi lain untuk menggelar event serupa yang bisa memperkenalkan menyebarluaskan informasi tentang PWI kepada masyarakat. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang.